Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kami di sini dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang standar audit 210, yaitu mengenai persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Nah, sebelum itu izin kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Rehan dan rekan saya ada Muhammad Hilman Al-Bajuri. dan ada satu lagi yaitu Muhammad Fajri Ramadan. Baiklah teman-teman, sebelum ke materi yang lebih rinci lagi penjelasan tentang standar audit 210 ini, saya akan menjelaskan gambaran umum tentang audit. Teman-teman harus diketahui bahwa akuntan publik merupakan profesi yang memberikan jaminan atas kualitas informasi dalam laporan keuangan yang digunakan masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, akuntan publik harus kompeten di bidangnya. Standar audit berfungsi sebagai dasar akuntan publik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pekerjaannya. Dengan standar audit, kualitas dari hasil audit dapat diukur dengan jelas karena sudah memiliki standar yang mengatur. Auditor harus mengikuti standar audit dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, dalam topik pembahasan ini akan menjelaskan tentang standar audit 210, yaitu mengenai persetujuan atas ketentuan perikatan audit, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Raihan. Baik, pembahasan kita mulai dengan ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SA ini juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit, kemudian tanggung jawab manajemen terhadap perikatan suatu audit. Selanjutnya ada tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Untuk tujuan SA ini, tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati. Melalui yang pertama, penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit dan penegasan bahwa terdapat pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Nah, untuk memahami materi ini ada 2 poin yang perlu dipahami bersama. Poin pertama, prakondisi untuk suatu audit. Penggunaan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen dan persetujuan manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap premis-premis pelaksanaan suatu audit. Poin yang kedua, pengacuan kata manajemen harus dibaca sebagai manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit, auditor harus yang pertama menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawab. Yang ketiga, pengendalian internal yang harus dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Selanjutnya, memberikan auditor yang pertama akses terhadap semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan secara catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain. Selanjutnya, informasi tambahan yang diminta oleh auditor dari manajemen untuk keperluan auditor. Terakhir, akses tidak terbatas kepada individu-individu dalam entitas yang dianggap perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti. Oke, next, pembatasan atas ruang lingkup sebelum penerimaan perikatan audit. Ketika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit
dan pembatasan tersebut akan menyebabkan auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut sebagai perikatan audit kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas jika relevan. Dengan memperhatikan paragraf 11, ketentuan perikatan audit yang disepakati harus dicatat dalam suatu perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis yang sesuai dan harus mencakup yang pertama tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan, kemudian tanggung jawab auditor, selanjutnya tanggung jawab manajemen, kemudian identitas kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan, kemudian pengacuan pada bentuk dan isi laporan yang akan diterbitkan oleh auditor, dan suatu persyaratan bahwa terdapat kondisi tertentu yang bentuk dan isi laporannya mungkin berbeda dengan yang diharapkan. Oke, penjelasan selanjutnya tentang audit berulang. Dalam audit berulang, auditor harus menilai apakah kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. Dan untuk pembahasan selanjutnya tentang penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit. Auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak terdapat justifikasi yang memadai untuk melakukan perubahan tersebut. Ketika sebelum penyelesaian perikatan audit, auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut menjadi suatu perikatan yang memberikan tingkat asuransi yang lebih rendah. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat justifikasi yang memadai untuk melakukan perubahan tersebut. Ketika ketentuan perikatan audit diubah, auditor dan manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut dan mencatatnya ke dalam suatu surat perikatan baru atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang sesuai. Ketika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan auditor untuk melanjutkan perikatan audit semula, maka auditor harus yang pertama menarik diri dari perikatan audit jika dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menentukan apakah terdapat kewajiban bila kontraktual maupun dalam bentuk lainnya untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain seperti pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, pemilik atau regulator. Pertimbangan tambahan dalam penerimaan perikatan standar pelaporan keuangan yang ditambahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kerangka pelaporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal lain yang memengaruhi penerimaan. Ketika auditor telah menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima, namun faktanya hal tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus menerima perikatan audit hanya jika terdapat kondisi berikut ini. Yang pertama, manajemen setuju untuk memberikan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan untuk menghindari laporan keuangan yang menyesatkan, dan adanya pencantuman dalam ketentuan perikatan audit bahwa laporan auditor atas laporan keuangan akan menambahkan paragraf penekanan suatu hal untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan terhadap pengungkapan tambahan berdasarkan SA 706, dan kecuali jika auditor diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyatakan opininya atas laporan keuangan dengan menggunakan frasa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini auditor atas laporan keuangan tidak perlu mencakup frasa tersebut. Ketika tidak terdapat kondisi sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 19 dan auditor diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan perikatan audit, auditor harus mengevaluasi dampak sifat laporan keuangan yang menyesatkan dalam laporan keuangan auditor dan mencakup pengacuan yang tepat terhadap hal-hal tersebut dalam ketentuan perikatan audit. Laporan auditor yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Ketika peraturan perundang-undangan mengatur susunan dan penggunaan kata-kata dalam laporan auditor yang berbeda dengan yang diharuskan dalam SA, auditor harus mengevaluasi apakah pengguna laporan keuangan akan salah memahami asuransi yang diperoleh dari audit atas laporan keuangan tersebut. Dan jika demikian, apakah penjelasan tambahan dalam laporan auditor dapat memitigasi kemungkinan kesalahpahaman tersebut? Jika auditor menyimpulkan bahwa penjelasan tambahan dalam laporan auditor tidak dapat memitigasi kemungkinan kesalahpahaman, auditor tidak boleh menerima perikatan audit tersebut, kecuali jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensinya, auditor tidak boleh mencakup pengacuan apapun dalam laporan auditor bahwa audit telah dilaksanakan berdasarkan SA.